Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang mudah-mudahan selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban salat Isya dengan berjamaah. Demikian pula nanti dilanjutkan dengan salat tarawih dengan berjamaah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi kita pahala yang setimpal seperti halnya salat Isya yang dilaksanakan dengan berjamaah, maka pahalanya seperti solat sunnah yang dikerjakan setengah malam suntuk. Demikian pula halnya dengan solat tarawih yang dikerjakan dengan berjamaah sampai selesai bersama imam dengan witirnya, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang solat semalam suntuk. Oleh karena itu, mudah-mudahan nikmat yang besar ini terus kita bisa istiqomah sehingga sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menghabiskan bulan ini tetap istiqomah melaksanakan ibadah yang pahalanya sangat besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penjelasan terakhir tentang masalah wanita hamil dan menyusui, apa yang harus dilakukan sebagai gantinya apabila dia tidak berpuasa, apakah mengqadha di hari yang lain ataukah cukup dengan membayar fidyah? Maka di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, dan sudah kita sampaikan di antara solusi daripada dua pendapat yang ada, bahwa jika wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, maka jika mampu untuk mengqadha, maka itu lebih baik. Karena siapa yang melakukan qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui, tidak ada ulama yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau memang tidak mampu karena saking banyaknya hari yang dilalui dan juga mungkin masih kegiatan yang lainnya dalam mengurusi anaknya seperti menyusui, maka kata para ulama, andaikan dia tidak bisa, maka dia cukup membayar fidyah. Dan ini sebagaimana pendapat dari dua sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun jika mengqadha, maka jelas caranya adalah dengan mengganti di hari yang lain di bulan Ramadan sebanyak puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan wanita hamil dan menyusui tidak puasa selama 10 hari, maka nanti di hari yang lain selain di bulan Ramadan dia juga harus menggantinya 10 hari. Kemudian lalu bagaimana kalau seandainya dengan membayar fidyah? Maka dalam hal membayar fidyah, baik untuk wanita hamil atau menyusui, baik untuk orang tua yang tidak mampu berpuasa ataukah orang yang sakit menahun, maka di sana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama terkait dengan besarnya atau ukuran membayar fidyah. Ukuran membayar fidyah apabila itu berupa beras, maka ukurannya adalah setengah sok. Ya. Kalau satu sok kita katakan sebagai 3 kilo, berarti setengah sok 1,5 kilo ya, beras setiap harinya di hari di mana wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa. Jadi kalau mau mengeluarkan dengan cara beras, maka banyaknya ukurannya adalah setengah kilo beras. Kemudian ulama menjelaskan kalau berupa beras lebih baik ditambahi lauk pauk seperti telur mungkin, atau mungkin sarimi, atau mungkin yang lainnya, atau telur dan sarimi, atau ikan dan sebagainya. Jadi intinya kalau mau memakai beras maka ukurannya adalah 1,5 kilo. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara menunaikan dan pembayaran fidyah? Maka ada dua cara. Pertama dengan makanan yang siap saji, sudah siap untuk dimakan. Dan itu dengan memasak makanan
sebanyak hari di mana seseorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kemudian dengan cara memanggil orang-orang miskin datang ke rumah sebanyak hari yang ditinggalkan dari puasa, kemudian suruh makan di rumah. Misalnya seorang wanita hamil dan menyusui tidak puasa selama 30 hari, maka dia memasak masakan makanan kira-kira cukup untuk 30 orang, kemudian panggil 30 orang fakir miskin datang ke rumah untuk makan. Hal ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala di masa tua beliau tidak mampu untuk berpuasa, maka setelah Ramadan selesai beliau memanggil fakir miskin ke rumah beliau sebanyak 30 orang, kemudian mereka suruh makan di rumahnya. Atau kemudian dibungkus, ya, kalau tidak bisa menghadirkan orang dibungkus sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Jika 30 hari berarti 30 bungkus makanan siap makan, kemudian dibagikan kepada mereka yang fakir miskin, yang membutuhkan, dibagikan kepada mereka. Ini cara yang pertama, dengan makanan yang sudah siap dimakan. Kemudian cara yang kedua tadi dengan beras. Ya, kalau dengan beras maka ukurannya adalah 1,5 kilogram setiap hari di mana orang itu tidak berpuasa, atau dikalikan berapa hari dia tidak puasa. Kalau tidak puasa 30 hari berarti 1,5 kilogram beras dikalikan 30 hari. Ya, baru kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun waktu pembayarannya ini yang perlu diperhatikan. Pertama, waktu pembayaran fidyah tidak boleh sebelum Ramadan. Jadi walaupun ada orang yang sakit menahun atau ada orang yang tua sudah tidak mampu puasa, ini jelas nggak akan puasa, kemudian bayarnya sebelum Ramadan, maka ini tidak boleh. Maka cara membayarnya adalah setiap hari di setiap bulan Ramadannya. Jadi sehari ngasih satu orang fakir miskin makanan yang mengenyangkan, kalau itu berupa sudah siap saji, atau 1,5 kilogram beras setiap harinya, terus ngasih setiap hari sampai Ramadan selesai. Atau cara yang kedua tadi, selesai Ramadan kemudian bikinlah makanan, ya, sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan dari bulan Ramadan, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian yang perlu diperhatikan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa membayar fidyah tidak boleh menggunakan dengan uang. Jadi mungkin ribet untuk masak, membeli beras misalnya, kemudian membungkusi mungkin ribet, maka kemudian pilih yang lebih enak, uang saja, seharga tadi sejumlah makanan dan juga beras yang disiapkan. Maka ini nggak boleh pakai uang, harus berupa beras, atau kalau tidak ya makanan yang siap saji, ya. Jadi tidak boleh memakai uang. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, sasaran fidyah adalah fakir miskin. Ya, sasaran fidyah adalah fakir miskin, sehingga kalau ada yang membayar fidyah kemudian dijadikan sebagai takjil untuk orang-orang yang makan di masjid, kalau orang-orang yang makan di masjidnya bukan fakir miskin, maka ini tidak boleh. Kecuali kalau satu masjid ini fakir miskin semua, maka boleh. Tapi kalau bukan fakir miskin, maka tidak boleh disalurkan untuk takjil. Ya, harus kepada fakir miskin. Maka kita bisa cari orang-orang yang mungkin, mohon maaf, mungkin pekerjaannya yang lebih rendah daripada kita misalnya. Ya, orang-orang yang kita lihat di sekitar kita mungkin ada yang tidak mampu, fakir miskin, maka kita berikan kepada orang tersebut. Dan setiap hari kita ngasih ke satu orang tidak mengapa. Ya. Misalnya setiap hari ada yang tidak puasa karena memang dia sudah tua renta atau sakit menahun atau ibu hamil dan menyusui, maka setiap hari ngasih 1,5 kilogram bersama, ya, sarimi mungkin atau mungkin telur, kemudian dikasihkan ke satu orang, terus seperti itu boleh. Atau kemudian kita habis 10 hari di bulan Ramadan, maka 10 hari dikalikan 1,5 kilogram beras ditambah lauk pauk dan sebagainya, kasihkan ke satu orang. Ini juga tidak mengapa. Jadi dalam hal fidyah memang ada caranya. Kemudian ada juga beberapa yang tidak diperbolehkan dalam hal fidyah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah terkait dengan membayar fidyah, dan ini berlaku baik bagi mereka yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk berpuasa, maka dia adalah fidyah. Kemudian bagi mereka yang sakitnya menahun, maka ini juga membayar fidyah kalau tidak puasa. Demikian pula bagi ibu hamil dan menyusui, apabila dia sudah berusaha untuk mengqadha'nya
tapi tidak kuat lalu kemudian memilih untuk membayar fidyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.